Siapa yang bilang Carmelon apa sih ini bisa main Komentator dengan. tadi. Hah? Komentator ya tadi. Hai, kembali lagi di bersama saya Patrick dan Ya dia udah. buat yang lagi gabut banget karena ya Oh itulah bukan, bukan, matahari bukan, terbenam bukan mungkin karena ya. basket, bukan Oh, karena bukan karena matahari basket. terbenam ya. Enggak lah. Mana pernah ngaruh olahraga ini sama aku, mau kalah Oh, 200-0 kek, mau MU dibantai degradasi juga bodoh amat, mana peduli, nggak ngasih makan juga ah, gitu. Enggak. nggak juga kasih makan itu udah secara nggak langsung. Lah enggak lah, masih banyak yang lain yang lebih ini Eh, gitu. Gimana? Cuma mau nunjukin ini aja. Anjing, tahu aku, harus aku lihatnya. Aja pakai baju Lakers si lontong, gak penting banget. Baik banget orang receh gua. Eh, gimana? Gitu. Apa mau dibahas MU gitu-gitu aja udah. Kalah. Terus? Ya udah, kalah 2 kali berturut-turut, udah selesai. Turut. Ah. Ya udah, apa lagi? Coba Gitu. jadi buzzer Ole lagi aja lah kita. Kan dulu Iyalah. Ole unbeaten tuh kalau away. Iya, mending di cloning aja. Si away-nya jiwa Ole, home-nya jiwa Ten Hag, selesai barang tuh. Ini aja, wah. Bisa nggak punya 2 manajer? Jadi kalau pas away, Ole yang jadi manajernya. Home, ETH. Iya, harusnya kayak gitu. Atau ya Ole tarik jadi asisten manajer aja, ganti sama Steve McLaren. Kan jadi home away menang semua Iya, kan. jadinya sinergi, udah jelas. Aman tuh. Udah gitu, Ole cuma sekali atau 2 kali gitu kalah sama City. Kalau nggak salah kan banyak kan menang dia lawan Pep. Jadi Ya pas kan? lawan City, udah biarkan Ole yang jadi Ya, pelatihnya kan gitu kan. pelatihnya gitu Nah, emang aja harusnya kalau kayak bisa. gitu. Jadi harusnya itu ETH narik Ole Gunnar Solskjaer, narik Jose Ya, Mourinho. ya udah, Nah, betul. lengkap. Betul. Tapi Jadi Mourinho Jose nggak usah jadi lah. Ntar asistennya ETH ya. nggak usah. Mourinho ntar ribut lagi sama Shaw gitu-gitu, nggak usah. Kalau Mourinho udah lah, nggak usah. Nah, lagi Mourinho nggak mungkin lah. Kan lagi mau kadang-kadang mau ditarik sama PSG dia kan. Ya, betul. Tapi gini ya, gue rasa ya De Gea, ya gue mau bilang ya thank you aja lah udah. Tapi dia baru Sebab perpanjang kontrak bang, baru tanda tangan ya. belum. Ah, ini barusan aku buka Twitter baca-baca. Belum. Oh belum ya? Cek dulu ya. Kau suka kali. Belum ya? Masa pula dalam semalam tiba-tiba perpanjang kontrak, ada aja kau. Akan lagi ngecek. Belum ya? Jelas juga kok memang. Jadi nggak usah perpanjang. Oh enggak, gini. Kalaupun kan sekarang masalahnya dia perpanjang itu adalah mau nggak dia merasionalisasi gajinya dia, iya kan? Ya kan Benar ada kan? batas atasnya sekarang kan. Iya, gitu. Jadi maksud gua kalau memang dia mau merasionalisasi gaji dia turun gitu kan, dipotong segala macam, ya menurut gue yang nggak apa-apa dia diperpanjang. Tapi musim depan tetap lo harus punya kiper baru ya. yang sesuai dengan sepak bola modern sekarang lah, yang bisa jadi sweeper, kemudian distribusinya bagus gitu. Jadi De Gea harus menerima bahwa you're not our first option lagi. Kalau gue sih gitu. Kalau perpanjang kontrak, kalau memang dia mau ini turun gaji, menurut gue nggak apa-apa. Jadi paling nggak United itu punya ini kan, punya Jadi di semua kiper lini itu bagus. persaingannya adil jadinya ya. Iya, kayak dulu sempat ada Gea sama Romero. Kemudian bahkan Van de Boer juga nggak Henderson juga jelek-jelek kemarin kan amat. sebenarnya Ya Henderson semua gitu loh, persaingan cuman pelapis yang oke gitu. ya Dianya cuman kayak bertingkah mungkin gitu terlalu kan. cenderung ke De Gea kan. Iya, atau ya dianya juga bertingkah kan, nuntut segala macem bla 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 gitu kan. Jadi menurut gua ya udah, kalau gua nggak bilang ya udah De Gea mesti cabut, enggak. Kalau memang dia mau perpanjang kontrak, mau turun gaji ya silakan gitu. Cuma ya tetap harus beli kiper bagus. Kipernya Gitu Villa yang enak nih dibawa. Emilio Martinez. Yoi. Gitu. Karena kalau lo lihat kan City dulu Pep Guardiola nyari kipernya yang sesuai. Johar dia buang, beli Claudio Bravo nggak works, dia buang, akhirnya dapat Ederson, bagus, sesuai. Walaupun tetap ada blunder lah gitu ya. Cuma maksud gue kan tidak sebanyak yang dan sesignifikan yang dibikin De Gea kan gitu. Dia nomor Kemudian 1 ya, leading to goal musim ini ya. Apa? Error leading to goal tertinggi di David De Gea kan musim ini. Oh iya, emang banyak kan. Kemudian
Lawan Brentford kan juga kayak gitu yang awal musim kan Iya, ada error dia juga gitu. Kemudian Liverpool nyari tuh abis Rena cabut jersey Dudek, kemudian Rena Karius, wah begitu akhirnya lumayan lama diganti dia mereka dapat nyari kiper tuh. ya nemu tuh Alisson sekarang yang sesuai dengan maunya Klopp gitu. Even Arsenal juga berani setelah David Seaman setelah Jens Lehmann dia nyari sempat sempat Bernleno apa segala macam, akhirnya nemu di Ramsdale bagus. Kalau menurut gua Ramsdale bagus gitu loh. Jadi mau nggak mau ya United udah harus move on, udah 11 musim dan ya terima kasih untuk ya lu 3 musim 4 musim jadi pemain Kalau gue terbaik, nggak tapi salah dia salah satu kiper yang paling lama serving United loh. iya Van der Sar aja nggak sampai 10 musim kok Van seingat der Sar gua. kan memang diambil pas Ya. udah tua ya. Iya udah tua Terus gitu. Michael Cuma early retirement. ya gitu. Jadi maksud gua ya itu tadi, bukan oh ya deh gitu dia mesti dijual gini-gini, ya ngejual kan nggak gampang gitu ya. Jadi kalau memang dia mau menurunkan gajinya, United mau perpanjang ya silahkan. Tapi ya tetap kalau menurut gua, bahkan sebenarnya Henderson kalau dia nggak bikin dia nggak bikin Oh ya, I love ribut-ribut it. kemarin kasarnya sih, ya gua akan lebih memilih ya mungkin ini udah saatnya lu step up. Itulah kan kalau lu sabar sebenarnya, lu nunggu kesempatan akan datang gitu loh. Karena Gue orang nggak tahu tahu dia juga lu masih kiper statusnya bagus. masih punya MU nggak sih? Masih kan? Pinjaman kan masih Iya masih. pinjaman gitu loh. Berarti dia ada Itu kemungkinan gitu loh. besar untuk balik dan bersaing dong kalau memang dia bisa. Ya, cuma kan ngelihat yang dia bikin kemarin apa segala macam, yang dia sempat bocorin kondisi tim juga kan, kalau gue nggak salah ingat kan gitu. Itu sih udah berat lah, lu miara, itu udah toksik gitu. Kalau lu cuma sekedar gue mau pindah ya udah. Tapi kalau lu udah bocorin gitu sih udah males gitu. Jadi terkait De Gea sih, kalau gue udah sekarang tuh udah ya udah lu cabut aja deh, udah nggak apa-apa. Sorry, lu terserah mau cabut, lu mau perpanjang kontrak apa enggak itu terserah lu. Lu perpanjang kontrak ya gua terima kasih, at least, tapi United harus beli kiper bagus dengan lu sebagai backup gitu ya. Karena gue Problemnya jadi Mbak, berpikir kalau gue ngelihatnya ya, gue ngerti where you coming from, ya, sudut pandang lu. Cuma masalahnya fokusnya MU akhirnya nanti kalau begitu, akhirnya bercabang lagi. Lu mau fokus ngambil striker ini udah penting banget nih, karena di depan kita udah jelas nih, nggak mungkin Rashford ngangkat tim ini sendirian. Ngambil striker otomatis biayanya udah pasti gede, nggak ada striker murah. Udah gitu midfield lu, kita kemarin juga di episode sebelumnya kan kita bilang kita harus paling tidak dapat 1 atau 2 lagi nih untuk di tengah. Ditambah belakang melihat kondisi yang ketika kalau Martinez cedera, Varane juga yang rentan cedera, otomatis berarti lu semua lini nih harus lu ambil diperbaiki. iya ya, Ada nggak makanya budget kita kan gitu? sekarang kan Cara masalahnya ini pendek kan kan? iyalah, masalahnya kan gini loh Pet, lu mau kan udah gue bahas tuh, kalau lu nonton film Air itu kan ditanya sama emaknya Jordan, nanti who will run your company, dia tanya ke bos-bos Adidas gitu. Setiap pegawai itu kan lebih enak kalau punya kejelasan ya. Betul. Apalagi yang udah levelnya direktur ya, maksud gua level manajer direktur itu kan kalau dia tahu siapa direktur utama gua segala macam pasti akan lebih enak dia kerja. Ya kalau cuma level supervisor atau ya maaf aja nih pegawai biasa sih nggak terlalu ngaruh kan gitu. Nah ini kan United kan sekarang memang lagi pusingnya ini klub mau dijual apa enggak, itu aja. Gue nggak mau marah-marah, gue lagi puasa soalnya gitu. Kalau nggak gue udah cakap kotor ini dari tadi, United mau dijual apa enggak, gitu gue sensor jadinya. Gini. Lu ngomong yang baik-baik supaya lu nggak batal, gue yang lanjut. Oke, gini, United sebenarnya mau dijual nggak sih? Jing. Nah itu dia tektokannya, maksud gue biar clear gitu loh. Si Ten Hag kan bingung. Kalau United nggak dijual, oke, tetap lu nih Glazers. Lu punya duit nggak nih buat gue belanja musim depan? Gitu. Ya, clear kan? Atau ini ada 2 sudut pandang terkait De Gea. Bisa jadi ini adalah bentuk dendam dia terhadap United, Pat. Maksudnya? Ya dia masih sakit hati mungkin nggak jadi ke Madrid. Kepikir nggak? Kayaknya itu kejauhan sih Bang. Kalau gini, gue bilang sama kok. Ini ku tanya aja ya. Kita berapa musim lalu pernah itu yang nggak lolos Champions karena kalah saing sama Chelsea. Ya, De Gea bottle it gitu loh. Oke.
Kemudian semifinal yang FA apa musim lalu itu sempat yang dia juga ada blunder. Oke. Ya, tapi agak-agak Dengar gimana dulu, gitu. dengar dulu. Terus. Final lawan Sevilla. Penalti siapa yang nggak gol? De Gea kan, memang dia kiper. Tapi penalti kipernya Sevilla gol loh. Ya. Ada nggak dia tebak yang benar arah bola? Enggak, emang dia bukan kiper untuk penalti. Men, lu ingat nggak dia pernah save penaltinya Robin van Persie? Robin van Persie loh. Ya, one out of 100, bro. Kemarin juga waktu lawan Brighton nggak ada yang bener. Nah, cuma maksud gue awal-awal tuh dia sempat loh berapa kali nahan penalti. Robin van Persie dengan kaki kirinya, men. Dengar lu, gue belum siap nih. Gue belum selesai. He's bottle every chance of United had. Okay. Sevilla. Then comes the Sevilla. Maguire itu udah sial sesial-sialnya. Tapi kemudian di saat tim lagi butuh dorongan, lu bikin blunder kayak gitu. Selesai peluang United. Belum. Belum. Terakhir, kemarin West Ham. Ini teori konspirasi lo agak-agak gimana gitu. Every United back four in disbelief. Lu lihat gimana bahasa tubuhnya si Lindelof. Ya, dia langsung sampai jongkok pegang kepala, men. Maksud gua, dia cuma akhirnya ngerasa, ya mampus aja lo udah. Lu gak punya kiper lain lagi kok. Mau apa lu? Gue curi Dona juga gak lu belain. Enggak, kalau kiper dia United ada, cuman mungkin kalau itu agak-agak gimana gitu ya, Wat ya. Bisa, yang tahu itu cuma kita juga udah degradasi kali 2 musim yang lalu. Oh iya, maksud gua dia juga bikin beberapa krusial karena juga supaya orang semakin pada saat dia bikin error, orang juga ingat jasa baiknya. Sekarang kok pengen kalau dia terus-terusan bikin blunder tanpa jasa baik. Ya jadi Maguire dia. Selesai kan? Enggak, cuman intinya kalau gue bilang sih sebenarnya bukan itulah. Bisa jadi yang tahu tuh cuma Tuhan dia sama hatinya dia. Kalau gue ada teori konspirasi yang lain, tapi nanti itu gue bilang. Cuman kalau untuk yang keadaannya gini, kalau gue bilang literally memang dia nggak cocok dengan caranya Ten Hag yang minta main dari belakang. Dia memang bukan ball playing. Tuh, gue udah tahu istilahnya ball playing goalkeeper. No. Sekarang iya. Sebelum under Ten Hag, waktu under Ole berapa kali juga dia bikin blunder. Namanya juga manusia, Bang. Cuma kalau dua kali iya. Kalau ini blundernya dia udah konsisten loh. Kalau teori konspirasi gue belum selesai. Oh belum, oke. Selesai nih udah deh. Jadi antara memang mungkin dia dendam sama United, ya udah tim ini nggak kemana-mana. He's the longest serving player. Beside Phil Jones. Beside Phil Jones. Gitu loh. Iya kan? Tapi ya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah mungkin ini bentuk lain dari Ten Hag nyentil, iya bos-bos. Nah, itu dia teori konspirasi gua. Kalau gua bilang karena lebih kepada lu jual. Kalau enggak gua tenggelamin nih klub dengan De Gea. Kan gitu. Bisa jadi. Karena dengan kemarin dia ngambil Shal itu kan udah jelas banget sikapnya dia ya. Gitu loh. Jadi gini. Ten Hag ini kan kejam ya. Kita tahu awal musim dia ngelatih, dia sempat mainin Malaysia terus-terusan. Di luar show cedera ya. Sampai kemudian Malaysia bikin error, dia mainin show lagi dan show step up. Dibantai 7-0 sama Liverpool, apa yang dibikin next week? Balik lagi. Nggak dimainin Varane sama Lisandro Martinez, dia nggak peduli. Udah. Cukup Rashford telat 5 menit lagi bagus-bagusnya. Langsung bagus cadangan. Anthony habis bikin gol lawan Arsenal, kok nggak salah kesayangan dia lupa. Ya. Kasarnya anak-anak sayangan. Muter-muter nggak jelas. Gue tetap nggak main kalau 2-3 minggu. Sancho udah lu healing dulu aja deh. Gitu. Ya, betul. De Gea. Kenapa nggak dicadangin sama dia? Butland bukan kiper jelek loh. Iya. Memang bukan kiper jelek, cuman belum teruji. Dan sementara bukan maksudnya Butland kiper ini loh, kiper bukan kiper yang
rajin main loh, yang rutin main loh buat Aduh, klub sebelumnya. dia main 1 kali di bawah Ten Hag. Ya, Oh iya enggak. kalau nggak salah Kita di League kalau Cup lu kalau bilang nggak salah. belum teruji itu, kalau emang nggak pernah main sama sekali. Ini kan bekas kiper Nggak, nomor 1 di sorry, klub sorry. Bukan, sebelumnya. belum teruji. Maksudnya kondisi MU pada saat kemarin-kemarin ini kan memang kita lagi ngejar di 4 kompetisi. Mau nggak mau lu harus percaya dengan De Gea. Dia kalau kayak di League Cup atau apa kemarin tuh oke lah, kondisi udah safe apa semua, oke gue mainin lo. Menurut gue sih kalau bukan tidak percaya sama Butland atau sama siapa satu lagi yang XMU, Udah Butland aja lah, Tom Heaton, tapi lebih kepada memang De Gea ya adalah prioritas utamanya dia. Dan memang betul gue setuju sama lu bahwa musim depan wajib punya satu kiper yang levelnya itu sama. Lisandro Martinez itu kurang bagus apa, Pet? Sampai sebelum kebobolan 7 gol lawan Liverpool. Ya kan akhirnya dia dicadangin kan? Iya, makanya yang sebagus itu aja sama Varane, yang jadi andalan dia cadangin. Dan you count on Maguire. Ya, the thing Gitu is, dia nggak bisa count on Butland mungkin di Enggak, latihan lebih parah daripada De Gea kali. Nggak percaya gua. Nggak percaya Butland sejelek itu. Atau ya mungkin Gitu. itu dia tadi, konspirasi teorinya adalah Ya. Karena kalau dia sama tegasnya, dia sama tegasnya dengan yang lain gitu ya. Abis lawan Sevilla blunder segitu parah, itu diparkir udah harus diparkir. Itu dia mungkin. Dia datengin De Gea bilang, ya udahlah, ini kayaknya nggak jelas nih Glazer. Kalau kita tarik timeline ya, itu kan blunder yang lawan Villa kemarin, setelah Glazer menerima tawaran ketiga dan masih mengatakan minta 20%. Ya kan? Ya. Sevilla itu yang pertama kali dia bilang, gue mau jual tapi parsial katanya kan. Mungkin itu caranya si ETA bilang, oke, kita keluarin ini Glazer ini. Ronaldo aja bisa kebuang kok, ini Glazer gampang nih. Udah, jangan kita main di Eropa, jangan main Champions League musim depan. Di posisi 5 aja kita, aman. Penting masih main di Eropanya. Udah FA Cup kita lepas aja lah, yuk katanya. Biar mau nggak mau Jack Butland itu di stok jadi kiper utama, ya. Pernah main buat timnas Inggris juga, gitu loh, walaupun 2 kali. Jadi nggak ada alasan ini orang nggak percaya sama dia, gitu loh. Nggak ada alasan. Makanya gue rasa memang kayaknya dan sama De Gea cuma beda 3 tahun deh kayaknya. Dia umurnya 30, dia 33 kalau nggak salah gue. Gitu loh. Ya. Jadi maksud gue kalau lu bicara mental, dia bukan kiper muda, dia udah teruji di Liga Inggris. Gitu. Jadi rasa gue memang ETH mau nyentil aja gitu, karena bahkan dulu Dubravka juga cuma main berapa kali. Dubravka main sekali, 2 kali di Liga. Kurang bagus apa Dubravka di Newcastle gitu loh. Tapi kan memang ditarik sama Newcastle, kalau nggak mungkin dia bukan maksud gua. Even ada error yang De Gea lakukan, Dubravka juga masih cadangan kecuali di League Cup kan gitu. Jadi terkait De Gea, rasa gua itu antara dia dendam atau dia dijadiin alat sama Ten Hag untuk nyentil. Iya. Bisa. Gue lebih setuju kepada poin yang kedua sih. Kalau poin pertama agak wild ya. Ya lu lihat nih, kiper gue kayak gini udah, gue sinking aja nih udah United-nya. Mau apa lu? Gitu loh. Nggak lolos nih Champions League, mau lu? Mau. Nggak dapat duit lu. Jangan kan gitu. Sama, Maguire juga dipakai untuk itu. Oh, lu nggak jual nih. Gue mainin terus. Gue mainin Maguire. Ya, gue mainin Maguire. Gitu. Ini udah ada Garnacho ya, gue nggak mau mainin Garnacho nih katanya. Ya, enggak, kemarin Garnacho nggak dimainin sama sekali sama dia. Kan? Segitu itu Garnacho masih cedera atau apa, mainin. Maksud gue segitu lambatnya United main gitu ya, gitu. Nggak ngerti gue udah. Maksud plus lawan tim yang memang bukan terlalu ya, menurut gue belum nggak sefisikal kayak katakan City. Enggak. Lu cukup aman kok mainin Garnacho sebenarnya gitu. Iya. Dan si Declan Rice main bagus banget, gila. Gue pokoknya kalau nggak Declan Rice, Gary McAllister, udah lu beli itu, atau Ward-Prowse udah lu beli deh itu. Tapi Declan kayaknya agak kemahalan ya, apa price tag-nya, dan plus kemungkinan besar mereka aman musim ini udah jelas, mereka cuma butuh 1 poin kemarin, dan itu gampang lah untuk mengamankan itu.
Declan kayaknya Gila. kalau menurut gue sih Bagus bakal banget dia, men. gitu. Bagus banget dia, men. Senang Emang. banget. Gua kebayang kalau misalnya Declan Rice lu duetin sama Casemiro gitu ya. Backupnya Eriksen gitu sama Sabitzer. Aduh. Gue salah satu yang gue Banget, bikin kemarin. Sebelumnya kan juga kita udah sebut nama Declan Rice. Cuman kemarin-kemarin ya udahlah Declan Rice. Kemarin ada nggak sengaja gue ngeliat di Twitter yang West Ham yang upload yang habis mereka menang di Europe, yang dia off the pitch nyamperin seorang anak bocah, dipeluk sama dia, terus apa? Itu he won my heart di situ. Ini orang dan nggak basa-basi ya, maksudnya betul-betul lu tunggu di situ, berdiri ngobrol-ngobrol di situ, dia buka baju, dia kasih, dia peluk lagi tuh bocah di situ. And for me that kind of footballer cocok buat United. Bagus banget. Dan ya itu tadi maksudnya nggak banyak tingkah. Iya itu dia. Nggak banyak tingkah. Dan West Ham itu bagus loh. Lampard, Jokol, Rio Ferdinand, Jermaine Defoe. Oh bagus West Ham. Iya, Rio Ferdinand, Anton gitu ya. Jadi wah gue sih kalau ya udah lu splash aja tuh 100 buat Declan, 100 buat Harry Kane, terus kiper 50 deh gitu ya. 250, 50 lagi lu cari buat kalau gua nih yang dibeli bek kiri. Oke. Kalau gua bek kiri. Lo tetap akan ada punya Shaw untuk main di center back kalau. Yes, betul. Lu offload Maguire sama Bailey, lu keep Lindelof, jadi lu punya Lindelof, Varane sama Lisandro Martinez. Varane oke dengan injury prone-nya. At least Shaw bisa lu jadiin back tengah. Ya, kalau gua bek kiri yang gua sense. Kanan udah deh stick sama Wan-Bissaka atau Dalot, gua oke lah udah. Gitu, gua oke. Apalagi kalau misalnya lu masih punya Brandon Williams ya. Gitu. Di offload juga dong. Si Brandon Williams. Karena nggak mungkin lo keep lagi dia kalau lu ngambil back kiri lagi. Plus kita masih punya satu lagi yang akan pulang kembali dari Teles jual. Jadi Teles, Eric Bailly, Harry Maguire, McTominay, Fred jual tuh 5. Martial dan Pastor Fred. No, saya tidak setuju dengan Pastor Fred. Cuma masalahnya ngejual 6 pemain itu kan nggak gampang. Gitu. Kalau Maguire mungkin gampang, bos. I don't know why, tapi kayaknya Maguire klub yang akan menginginkan Maguire itu lumayan banyak kok. Apalagi untuk tier menengah ke bawah ya. Si ini Roma kan mau katanya beli Maguire. Ya. Dan Mourinho. Mungkin Roma udah berpikir Smalling aja kalian bilang jelek, nyatanya di sini jadi bagus. Gue duetin lagi nih Smalling sama Maguire. Iya. Kalau di R-nya bagus Maguire. Dan itu mungkin cocok buat Maguire main di Itali. Lebih lambat ya kan. Gitu. Dan duitnya sama Smalling lagi aman. Dua tower mereka kan. Iya duit kayak David Robinson sama si Tim Duncan. Gitu. Jadi kalau De Gea tadi itu sedikit pandangan gua. Kalau terkait penjualan, gua udah nggak ngerti lagi juga, udah capek juga ngeliatinnya. Dan terserah deh klub ini mau dibawa kemana gitu ya. Akhir bulan ini kan keputusan ya kalau nggak salah ya. Iya, gitu ya kan. Terus final FA Cup ya udahlah banyak-banyak berdoa aja. Gue sih berharap Varane fit ya. Varane fit, Garnacho fit, terus Rashford tuh cuma bikin 4 gol, 2 assist dari berapa ya? 10, 12, 13, 14 pertandingan terakhir gitu kalau nggak salah gue lihat statistiknya tuh mah udah ya habis bensin. Ya. Habis bensin. Bukan habis bensin aja, mungkin ya waktu awal masuknya ETH dia masih reading the game di Premier League seperti apa. Ketika dia udah membuat sebuah format, dia formatnya sukses, tim lain juga akan membaca permainan mereka kan. Dan lama-kelamaan ya, kalau lu stagnan begitu-begitu aja ya akhirnya kebaca sama lawan. Ngelihat chances created yang Bruno bikin tuh sedih gua. Iya. Padahal 3-4 menit pertama itu banyak banget chances. Nggak satu pun diselesaikan. 6 shot itu tidak ada yang on target. Iya. Bruno came very close. Yang pokoknya gitu loh. Pokoknya sebelum yang si Anthony kan. Anthony itu maksud gua 6 shot itu nggak ada yang on target. Kemudian West Ham satu-satunya peluang shot on target goal gitu, sedih banget sih. Maksud gua ini tadi gue cerita overall chances created-nya Bruno kan. Tertinggi di Premier League dan
wah emang PR lu emang lu butuh Ini striker tuh udah. striker yang bisa menyelesaikannya sih, sesimpel itu. Dan I don't know why makin kesini makin gue yakin if United bisa ngambil Harry Kane. Kalau Erik Ten Hag bisa membawa Harry Kane datang, gue yakin banget yang namanya antara Rashford dengan Kane ini bisa tali 20 gol masing-masing. And we get some. Wah, kebayang kalau strikernya Nistelrooy, strikernya model Rooney gitu ya. Ya kayak dulu dimanja sama Beckham, Scholes saja kan gitu. Scholes saja chances created-nya semusim nggak ditambah sebanyak lagi nggak cuma Bruno aja yang bisa nggak bikin chancesnya. Casemiro dari belakang juga bagus umpan-umpan trupasnya. Jadi ya. We need a striker, that's for sure, man. We need a striker. Bahkan gua rasa lu punya kayak Luis Saha aja jadi barang tuh. Oh iya. Luis Saha bagus juga sih, bos. Iya, itu maksud gua. Iya, lu punya semodel Luis Saha aja, oh jadi barang tuh. Gila, gue tuh ngeliat ampun deh, emang udah sebab ini sih lu. Ya kan udah pernah gue bilang kan, nggak banyak apa ya, nggak punya predator di kotak. Kalaupun Martial memang nggak punya insting gol yang bagus, karena gue pernah bahas di sini juga, yang lawan apa lupa berapa kali itu posisinya dia justru off the post gitu, jauh dari tiang gitu, nggak di tengah atau apa, buat dia nggak bisa sniff the chance gitu, nggak bisa sniff, boleh jatuh di sini nih, deng gitu. Iya gitu. Itu Kalau juga waktu itu kan Roy Keane pernah bilang kan, yang dia bilang, lu mau bikin gol seindah apapun, hitungannya tetap 1 gol. 1 gol ya, nggak peduli. Yang Kino waktu itu ngamuk tentang Martial yang harus dribble lagi, harus ngambil bikin gol indah, doesn't matter. Golnya Ruud van Nistelrooy itu semuanya sampah kata dia. Tapi gol kata. Gol gitu loh. Lo ngebayang punya kayak Nistelrooy, Van Persie, Rooney, atau kayak tadi Luis Saha, aduh gila. Nggak peduli gue tuh belakang mau bobrok kayak apa. Kita dapat yang model Cicarito aja gue seneng modelnya. Yang ibaratnya mau sniffing around the goal area gitu. Iya. Gue nggak peduli tuh misalnya bawahnya mau bapuk kayak apa gitu. Ya nggak ada. Sepak bola mah tentang seberapa banyak gol yang bisa lu bikin. Betul. Gitu loh. Seberapa banyak. Lu kebobolan berapa ya selagi lu bisa bikin lebih banyak ya nggak masalah ya. Kayak kata Koci kan, kebobolan 2 tapi lo golin 4 ya lu menang ya benar gitu loh. Emang itu udah kuncinya gitu. Kenyataannya. Tapi ya gue sih masih yakin lah lolos Championship sih lolos lah United. Lolos. Kalau menurut gue lolos. Kita sisa pertandingan lawan siapa aja sih? Wolves ya. That's going to be a tough game. Apalagi dengan kondisi mental. Fulham terakhir. Fulham harus bisa sih 3 poin. Kemudian Leicester kalau gue nggak salah, Chelsea home. Chelsea 3 poin lah. Ya, Bournemouth away. Jadi itu home itu Wolves home, nih, terus kemudian Bournemouth away, Chelsea home, Fulham home. Makanya gue bilang kita harus menang 3 pertandingan ini kan. 3 iya kan gue udah bilang. 3 itu gue sih nggak khawatir ya. Fulham, Chelsea, masa nggak bisa lu makan gitu sama Wolves gitu. Udahlah gitu, selesai gitu. Jadi gue sih nggak khawatir kalau United tidak akan lolos gitu. Gue masih pede ini tim bisa lolos gitu. Aman sih United masih aman menurut gue. Bahkan ini mah buat bikin jantungan fansnya Liverpool aja sebenarnya, kayak ngasih ke PHP-in aja gitu. Kebayang nggak sih lo, maksudnya tim yang udah ngerasa deket banget gitu, bisa tapi lewatin. Gue seneng lihat apa? Gue seneng lihat fansnya, tahu diri ya kira-kira ini. Walaupun cuma selisih 1 poin, nggak ada yang komentar apa-apa loh. Nggak berani, iya. Nggak berani komen, takut sial. Takut sial gitu. Bagus gitu. Tapi dalam hati mungkin bersorak gitu. Tapi kalau gue sih yakin lah. Kalau lihat aja kalau misalnya mereka melewati kita pasti wah bacotnya udah kemana-mana. Oh iya. Tapi memang ya lolos lah. 9 poin kan gue udah bilang di sini tuh ya, dapat 9 poin mah dapat lah, aman itu United. Gitu kalau menurut gue. Itu sih. Cuma tinggal mikirin FA Cup aja. Ya, kalau gue sih you need to focus di FA Cup saat ini Manchester United. Minimal tuh 1 jalur untuk lu mengamankan European Cup. Jadi European Cup apa? Itu ada buka di situ.
winner of FA Cup itu ada dapat kesempatan untuk kualifikasi Kualifikasi apa? UCL, Champions dapat League. spot untuk UCL qualification. Champions League. Iya. Kalau makanya gue bilang fokus aja udah di FA Cup-nya dulu. FA Cup plus itu juga menghambat untuk si tim mendapatkan treble-treble-nya entah apalah. Walaupun mereka Tapi katanya udah pernah, apa istilahnya mereka itu yang 4 formidable. formidable. Gak Ya, sekalian itu. expendable atau apalah gitu. Formidable Timetable ya kan. apalah. Charity Cup, League Cup, FA Cup sama Premier League kan Premier gitu. League. Kalau kayak gitu, Liverpool juga pernah treble. Men, Liverpool 5. Iya. 5 yang under si makanya. Rafa Benitez yang juara Iya. Piala UEFA ya kalau gua nggak salah ya. Itu UCL. Bukan minus yang Premier League UCL. doang dia. Apa enggak Eropa? Iya, UEFA Cup kalau nggak salah itu gue lupa lah pokoknya sebelum yang jadi masih ada Michael Eropa. Owen, masih ada Michael Owen. Iya. Itu 5 itu Liverpool dapat. Minus Premier League sama League doang. Iya, Premier League doang yang nggak ada. FA Cup, League Cup, terus apa Charity Shield gitu ya. Terus itu UEFA itu kalau nggak salah sama Super Cup kalau nggak salah itu gue lupa. Apa gitu mereka dapatin juga. UEFA itu nggak salah UEFA Cup sih, bukan Winners Cup gitu. Lucu banget. Jadi bagi gua it's udahlah, lu benar-benar harus set your mind. Kalau top 4 gue setuju sama lu. This 9 points seharusnya dengan catatan nggak ada blunder-blunder bodoh kayak kemarin lagi lah. Atau dengan catatan emang Ten Hag nggak ngegertak Glazers lagi. Nggak lolos nih Champions nih gue bikin. Gua gagal nih di FA Cup. Gua gagal nih posisi 4. Nggak dapat lu Champions League. Main lagi kita di Eropa. Eropa lagi nih. Turun lagi nilai saham lo. Nah, mau gitu. Lu? Iya. Bener nggak? Kenapa cat dia sebelum dia keluar? Problematik banget emang ini klub udah kusut. Gue masih ingat waktu Richard Arnold pertama kali ditempatkan menggantikan si siapa bermasalah dulu tuh. Edward Ward. Kita sampai bikin satu episode khusus kan itu. Ingat banget gue. Yang kita dua-duanya duduk di taman. Itu saking berharapnya kita kepada Richard Arnold melakukan perubahan yang signifikan untuk mengangkat nama klub ini lagi. Tapi ya balik lagi budak corporate aja ujung-ujungnya. Dan mau gue marah juga, gue bisa posisikan diri gue sebagai salah satu yang ada di manajemen gitu. Yang lu mau gimana juga nggak akan bisa ngelawan Glazers. They still the one who pays your salary kan gitu. Ya, emang udah doom. Ya mudah-mudahan. I don't know why ya tapi gue sekarang tadinya kan gue lebih cenderung ke Sir Ratcliffe ya. Kalau gue sekarang ini jauh lebih mengharapkan kepada Qatari, bukan karena duitnya lagi, tapi lebih kepada pressure yang mereka bisa kasihkan. Bahwa you want your Glazer adalah manusia tamak. You want your hutang-hutang lu terbayarkan, lu masing-masing dapat 1 billion, ditambah lagi gue kasih insentif tambahan di luar daripada 1 billion itu, you take me. Menurut gue itu that's the biggest power yang bisa menggeserkan sekarang. Gue ngerti bahwa Glazer akan tetap mengharapkan yang 20%-nya itu dengan Ratcliffe, tapi I don't know why gue ngarepin Qatari untuk bisa membuang dia secara total. I don't want to hear Glazers namain Glazers lagi di dalam tubuh. Ya, gue juga udah itu kemarin di ngadi-ngadi gue bilang udah gue Qatari aja udah all in lah udah. Sorry ya Sir Jim Ratcliffe. Walaupun si Ratcliffe tuh kan sempat bilang pokoknya walaupun si Glazers walaupun dikasih 20%, tapi by 2026 dia bilang akan out semua gitu loh. Ya maksud gue. That's what he says kan gitu. Iya, tiba-tiba berubah segala macam gitu. Itu jadi dia. Kalau benar, gue sih bukan karena tweetnya Qatar gitu ya, tapi memang udah terlalu muak sama Glazers, terlalu muak. Plus kalau dia masih ada di dalam board of directors-nya di MU dengan saham 20%, ya tidak ada menutup kemungkinan dia untuk membeli saham-saham yang lain. Ya bisa jadi, ya bisa jadi gitu. Jadi
walaupun ya kita nggak tahu ya under Qatari United bisa sukses apa enggak gitu kan. I don't care about the success right now. I just want him out untuk saat ini. Ya itu aja. Jadi ibarat kata intinya lu mengenyahkan satu benalu gitu ya. Ya. Semoga bibit berikutnya bagus gitu. Karena kan kita emang nggak tahu gitu. Ya, Maksud gua PSG under yang punya duit banyak juga nggak gimana-gimana. belum tentu sukses kan. Iya nggak sukses juga Jadi kalau cuma lebih kepada kayak contoh yang dalam kehidupan gue saat ini lewat. Ada satu penyakit yang memang harus lu fokus untuk hilangkan dulu kan gitu. Mau namanya penyakit itu nanti akan pengobatan itu akan berambas kemana-mana yang lain. Itu nomor 2. Yang penting penyakit utama ini hilang dulu. Udah gitu nanti yang lainnya itu lu pikirkan as you go kan gitu. Iya, satu-satu. Gitu. Kalau gue sih itu, kalaupun ke Qatar ya bukan karena duit, tapi karena emang udah. Kalau gue ya, emang udah I don't muak care about the banget money. sama. Bahkan gue, kalaupun misalnya katakan ya, Qatari mendapatkan MU. Gue nggak mau juga MU tiba-tiba jor-joran belanja sembarangan. Ya, karena ngerusak pasar, ngerusak. Erik ten Hag needs stability in the club. Dia harus kalau beli gue apa ngelihat yang dia butuhkan. Ya kayak Newcastle aja under enggak. Ya Chelsea berantakan. Maksud gue ya Newcastle contoh yang baik menurut gue. Ya, that's a perfect example. Benar-benar beli sesuai, terus betul. Akhirnya juga pemainnya ngerasa selevel semua, jadi fighting spiritnya luar biasa tinggi, pelatihnya dan juga. Mereka juga sadar bahwa kalau misalnya gua nggak bisa perform, ya gue dibuang gitu. Bahwa pemain bisa menggantikan gua kapan aja kan gitu. Kapan aja gitu. Tapi maksud gua ini adalah tim yang bisa dibilang semuanya setara gitu loh. Tidak ada yang mega bintang, jadi benar-benar kolektif, terus kebersamaannya. Kemarin lawan Arsenal tuh, itu satu partai yang paling enak ditonton menurut gua. Arsenal yang mematikan dari sisi uang dan mereka ya. Ya Newcastle-nya apes 2 kali kena tiang gitu ya, tapi itu salah satu partai yang enak ditonton lah, kenceng, terus ribut gitu. Iya ribut, terus ada VAR gitu. Iya enak. Kemarin tuh enak banget tuh. Newcastle Arsenal tuh seru banget gitu. Itu sih, jadi balik lagi kalau terkait kepemilikan ya udahlah, gue sih yang penting Glazers out deh. Gitu. Tidak ada Glazer sama sekali di United karena enough is enough for them gitu ya. Mungkin benar sih selama di bawah mereka kayaknya nggak diberkahi aja nih klub gitu ya. Ada aja cacat lu segala macam, tamak, rakus segala macam. Jadi ya udahlah gitu. Gue nggak mau kena dimonetize, cuman ya itu manusia-manusia tamak yang ya luar biasa gitu. Itu aja. Tenang aja, top 4 dapet lah, aman. Dan ini fun fact aja sih menurut gue. Kayaknya kalau ada klub, misalnya kayak Leeds United, Southampton, mereka itu salah belanja manajer yang manapun salah. Mereka seharusnya fokus. Klub yang mau degradasi itu fokusnya itu antara lu ambil Moyes atau Sam Allardyce. Ya. Dua ini terbukti bisa nyelamatin klub. Iya. Aman. Gitu. Nah, itu aja. Lu nggak mau komen tentang Real Madrid City kemarin? Dini hari tadi enak, mainnya enak, cuma nggak lagi males. Parnya nggak mau lu bahas. Karena bisa jadi pada saat bola itu dia mungkin keluar gitu ya, tapi kan Madrid punya kesempatan untuk megang bola lama segala macam, jadi dianggap ya Madridnya udah legowo gitu mungkin ya, karena kan perspektif wasit ya gitu. Dari sisi teknologi yang si Bin liatin ya itu udah out sebenarnya. Tapi ya udah, itulah sepak bola, mau diapain lagi. Balik lagi kepada keputusan wasit. VAR itu adalah alat mendukung wasit utama kan. Gitu. Iya, kalau ini tapi emang ya itulah sepak bola udah gitu. Tapi seri menurut gua peluang City sedikit lebih besar jadinya untuk ke final. Gitu. Sedikit lebih besar gitu. Dan yang enak sih semalam nonton duel si Vinicius sama Kyle Walker tuh enak. Terus benar-benar enak nonton jujur, gitu ya. Kaget gue ya. Nama Vinicius di awal musim mulai naik tapi biasa aja kan. Ketutup sama man, that guy is good. That guy is berani. Keren. Ya, nanti 5-6 tahun lagi juga main di MU. Kan kita selalu belajar di Real Madrid Mart. Oh, Madrid Mart ya. Gitu. Udah itu aja. Oke. Selamat menikmati hari midweek ya. Minggu ini long weekend ya. Kalau nggak salah.
Ya Bising-bising. kalender di sana beda ya, nggak berasa. Ya kalau nggak salah minggu ini long weekend karena cuma libur. Dan minggu kita akan bikin nobar lagi seperti biasa lawan Wolves gitu ya, aman. Gautama katanya mau nonton, mencoba menghilangkan rasa sialnya kalau nonton. Kan udah 2 kali kalah, jadi kalau datang pun memang MU-nya lagi yang sial kan, bukan Ya, dianya. gitu. Itu aja. Oke, go for it. Gue Patrick. This has Thank been you. Porosalam. Bye-bye. Bye.